Ya kadang rumah nggak keurus, ngurusnya kerang aja. Tapi kalau nggak diselesaikan kerangnya, buat belanjanya nggak ada duit. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Tidak ada pemerintah membedakan dalam setiap program. Semua subjek dari nelayan ini, ya, baik itu gender laki-laki maupun perempuan, kita sasar. Hamparan Laut Nusantara menyimpan kekayaan alam yang tak terkira. Hasanahnya memeluk mimpi jutaan nelayan, termasuk angan para perempuan nelayan. Perempuan nelayan menggerakkan roda ekonomi perikanan mulai dari praproduksi, produksi hingga pemasaran hasil laut. Peran penting ini menjadikan perempuan nelayan ujung tombak untuk mewujudkan ekonomi biru, sebuah konsep pertumbuhan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya lautan secara berkelanjutan. Tapi di tengah peran pentingnya itu, status perempuan nelayan seolah tenggelam, minim pengakuan. Teluk Jakarta jadi saksi ketangguhan Saripah menghadapi ombak kehidupan sebagai perempuan nelayan. Wanita asal Indramayu, Jawa Barat ini sejak usia 5 tahun sudah bersahabat dengan laut. Saat kecil, ia turun melaut mencari ikan bersama ayahnya. Kini, hingga usia 51 tahun, Ipah masih menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Ya, dari kecil sampai tua, sampai sekarang ini, kalau sebagai kita nelayan perempuan, memang udah terbiasa, udah enak, suka duka, enak nggak enaknya kan udah kita jalanin. Suami Ipah, Khalil, juga seorang nelayan. Ia adalah nelayan kerang hijau. Ipah dan Khalil tinggal bersama 4 anak dan seorang cucu di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Belakang rumah mereka menghadap Pulau Reklamasi Teluk Jakarta, sebuah proyek yang membuat sumber penghasilan Ipah dan Khalil menurun sejak 8 tahun terakhir. Biasanya dapat 10 rebusan, 15 rebusan. Bapak dapat muter-muter keliling-keliling dapat 1 karung, 1 ember. Bak konduktor musik, Ipah adalah sosok yang mengatur rima kehidupan dan penghidupan keluarganya. Lebih dari 17 jam sehari, Ipah bekerja menjalankan perannya sebagai perempuan nelayan sekaligus seorang istri, ibu, dan nenek. Namanya kita orang kecil, usahanya ya pendapatannya kecil, ya istirahat ya seininya aja, sedapat waktunya aja gitu, dinikmatin aja, dijalanin aja. Menjabarkan jam kerja Ipah layaknya merunut jalur kereta yang melingkar terus-terusan, susul menyusul, tak ada henti. Kadang ia hanya punya waktu 1-2 jam untuk terlelap. Nyelesain ini, kalau kerangnya kecil kita butuh waktu panjang. Tapi kalau kerangnya gede-gede itu cepet selesai. Mau asar ya, sampai malam, kadang jam 10 malam, jam 11 malam. Kadang sampai jam 12 malam baru selesai. Jam 1 ibu baru ke pelelangan. Di pagi hari, sepulang dari pelelangan, Ipah harus menyiapkan bekal untuk suami melaut dan bekal anak sekolah.
Sampai kadang rumah nggak keurus, ngurusnya kerang aja. Tapi kalau nggak diselesaikan kerangnya, buat belanjanya nggak ada duit. Jadi kita harus gitu kerjain dulu kerang. Kalau udah jadi duit kan baru tenang buat kesana sini bisa. Buat beli beras, buat sanggup sekolah, buat sanggup bapak ke laut. Dari hasil jualan kerang tangkapan suaminya di pelelangan, Ipah mengantongi 1 juta rupiah per hari. Setelah dikurangi modal melaut dan jualan, sisanya hanya 50-an ribu rupiah. Dalam sebulan, penghasilan keluarga Ipah dan Khalil di rata-rata 3 juta rupiah. Sebagian besar mereka pakai untuk bayar hutang dan kredit sepeda motor. Ini berhubung kita punya utang setoran motor, 1 bulannya 3 juta gocap, ya udah. Boro-boro nyimpen, habis terus. Ipah jungkir balik, mengupayakan kebutuhan 7 orang anggota keluarganya bisa terpenuhi. Meski pekerjaannya berat, Ipah hingga kini belum mendapat pengakuan sebagai perempuan nelayan. Di KTP, ia masih berstatus ibu rumah tangga. 33 tahun menjadi perempuan nelayan, Ipah tak memiliki kartu usaha kelautan dan perikanan atau KUSUKA yang merupakan bagian dari program Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara suaminya Khalil sejak tahun 2014 telah mengantongi kartu KUSUKA. Namun, Khalil tak pernah merasakan manfaat dari kartu ini. Pas bapak bikin, tapi nggak ada apa-apa, nggak dapat bantuan apa-apa, nggak. Makanya pikir ibu tuh apa gunanya gitu, bikin surat-surat itu tetap nggak ada bantuan apa-apa, nggak ada fungsinya gitu. Ipah dan para perempuan nelayan di Muara Angke tak ada yang mengantongi kartu KUSUKA. Di atas kertas, kartu KUSUKA dibuat pemerintah untuk dapat menjangkau pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan memberikan program-program perlindungan dan pemberdayaan. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Kiara, menyebut Ipah tak sendiri. Mayoritas perempuan nelayan di penjuru negeri mengalami hal yang sama, yaitu minim pengakuan. Perempuan nelayan pesisir perkotaan seperti Ipah juga harus berebut ruang tangkap dengan proyek-proyek pembangunan seperti reklamasi. Ketika mereka mengalami satu konflik seperti reklamasi yang ada di Teluk Jakarta, maka beban mereka akan lebih berlipat lagi. Karena ketika suami mereka dikriminalisasi, mereka harus lebih memakan waktu mereka untuk menggantikan peran-peran laki-laki ataupun suami mereka. Dan itu peran-peran yang nggak bisa dilihat ataupun nggak bisa ditangkap oleh pemerintah kita selama ini. Di pesisir Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur, perempuan nelayan memperjuangkan pengakuan agar kaumnya tak lagi didiskriminasi. Terutamanya ibu-ibu yang penjual ikan ini, sebentar don dapat usir ke sana ke sini, tidak ada tempat, hanya cari beras 1 kilo. Sedari pagi, para nelayan sudah tampak sibuk di pasar ikan Oeba di bibir pantai pasir panjang Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wilayah Laut NTT yang lebih luas ketimbang daratannya membuat 25% warganya menggantungkan hidup dari hasil laut. Salah satunya Mariam Badarudin. Perempuan asli Kepulauan Rote NTT ini sudah setengah abad menjadi seorang perempuan nelayan. Usia 8 tahun sudah melaut. Karena bapak mama orang nelayan juga. Kita bersaudara 9, hanya beta saya nelayan. Perempuan satu-satunya perempuan. Pasang surut kehidupan nelayan telah ia lalui. Perempuan 60 tahun ini
tak gentar hadapi gelombang demi bisa menghidupi 8 anaknya. Pengalaman terdampar saat mencari ikan tak menyurutkan semangatnya menjadi perempuan nelayan. Kalau yang paling sulit itu yang pernah terdampar, itu 1 minggu tuh. Itu ada apa orang Kupang bilang angin batu beliung kok apa tuh. Terdampar sampai di Sumba Timur. Warga desa Air Mata Kota Kupang ini setiap hari mencari ikan di Teluk Kupang. Ketinting atau perahu bantuan dari sebuah LSM jadi andalannya mencari rezeki. Setiap hari ia mendayung ketinting hingga 40 meteran dari bibir pantai. Kalau kita dekat pesisir begini, 3-4 jam pulang. Itu mulainya jam berapa? Dari tergantung kan kita posisinya di muara. Tergantung air. Air naik jam 2 malam kita jalan juga jam 2 malam. Naik siang ya siang keluar memang. Bulan terang itu kita bisa dapat 100, tapi itu ikan kecil. Kalau kita pergi mancing, itu bisa dapat ya, sampai 200-300. Mariam adalah orang tua tunggal. Selain untuk makan sehari-hari, uang hasil menangkap ikan ia gunakan untuk biaya sekolah anak-anaknya. Saya sebagai bapak, mama lagi, bapak lagi toh. Artinya tulang punggung anak-anak. Jangan saya bodoh toh, jangan anak-anak jangan. Hanya mereka semua tamat SMA dengan hasil laut. Selama ini, hasil tangkapan ikan Mariam tak dijual ke pasar. Ia menjual ikan tangkapannya kepada para perempuan nelayan di sekitar tempat tinggalnya. Ini demi memberdayakan mereka. Mariam tak pernah menjual ikannya dengan harga tinggi. Harapannya agar perempuan nelayan penjual ikan bisa ambil untung. Mariam menyadari perempuan nelayan di wilayahnya belum sejahtera sama seperti dirinya. Merasa senasib, Mariam rela berbagi dengan mereka. Terutamanya ibu-ibu yang penjual ikan ini, sebentar dorang dapat usir ke sana ke sini, tidak ada tempat. Kasih harga 100, ya 100 juga. Karena harus kasih untung dorang juga kasihan. Cari beras 1 kilo seperti beta juga. Aisyah adalah salah satu perempuan nelayan yang selalu menanti hasil tangkapan Mariam. Ia menjajakan ikan-ikan tangkapan Mariam di pinggir jalan karena tak punya lapak. Membantu penambahan hasil dari suami, pemasukan suami bisa untuk uang bemo, membantu makan minum dalam. Mariam berharap para perempuan nelayan seperti Aisyah terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga karena bisa punya penghasilan sendiri. Selama ini Mariam sering menyaksikan perempuan diperlakukan kasar oleh suami lantaran dianggap tak bisa menghasilkan uang. Makanya itu kakak, macam ke suami pendapatan sudah betul, otomatis dalam rumah tangga kan harus ribut toh. Sebagai perempuan nelayan, Mariam sering alami diskriminasi. Tak ingin kondisi ini terus-terusan terjadi, Mariam memperjuangkan perubahan. Bersama sejumlah perempuan nelayan di Kota Kupang, ia mengupayakan pengakuan dan kesetaraan. Waktu itu saya ke Jakarta juga, seluruh Indonesia nelayan pesisir. Tapi saya mewakili NTT, sering kita ada pertemuan, hanya berdebat tentang nelayan perempuan kenapa tidak diakui. Apa kekurangannya? Kita yang sebagai tulang punggung anak-anak harus minta dipunya haknya tuh. Sejak 2019, Mariam sudah mengantongi kartu kusuka dan kartu asuransi nelayan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan PT Jasindo. Pemerintah hanya menanggung premi asuransi nelayan milik Mariam di tahun pertama. Setelah itu, Mariam harus membayar premi sebesar Rp140.000 sendiri tiap tahunnya. Namun, Mariam tak tahu bagaimana cara membayar premi tersebut. Ia mengaku tak pernah dapat sosialisasi tentang kartu ini.
dia punya jangka 1 tahun. Lantas mau bayar lagi di mana sudah tahu. Namanya kita orang sudah sekolah begini, mau pi mana Bapak? Mau lapor di mana? Bilang hanya pi kumpul 10 orang baru bilang bayar di Pelindo kok apa lagi 7 tahun lagi. Karena tak pernah membayar premi asuransi, Mariam tak bisa dapat manfaat dari asuransi tersebut. Saat ia tertimpa musibah kecelakaan pada Mei lalu, kartu asuransi ini tak bisa jadi penolongnya. Padahal seharusnya kartu ini jadi jaminan perlindungan untuk nelayan yang mengalami kecelakaan baik saat melakukan aktivitas perikanan maupun tidak. Sampai saya jatuh bulan Mei baru-baru sampai baru sembuh pun justru ada. Hanya obat uang sendiri pribadi. Suka tidak suka, faktanya perempuan nelayan seperti Mariam dan Aisyah memang tak dapat pengakuan dari pemerintah. Tak heran jika mereka tak dapat perhatian. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengaku hingga kini belum memiliki data perempuan nelayan di wilayahnya. Kalau data untuk nelayan sendiri perempuan ya, itu kami secara rinci tidak punya. Tetapi peran perempuan sangat-sangat besar di dalam bidang kelautan dan perikanan. Meski tak punya data, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT mengklaim telah memberi pendampingan untuk kelompok perempuan nelayan. Pendampingan ini diberikan kepada perempuan nelayan yang sudah mengantongi kartu Kusuka. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT mencatat ada 42 ribuan kartu Kusuka yang sudah tervalidasi. Dari jumlah tersebut, 21,9%-nya dimiliki nelayan perempuan. Pelaksanaan program pendampingan ini tak selalu mulus. Sebenarnya tuh kendalanya adalah pada kelembagaan. Karena di saat pembentukan kelompok, mereka kadang-kadang asal memilih kelompok anggotanya, sehingga pada saat berjalan, di tengah jalan itu pecah. Jadi kelompoknya itu bubar. Nah, akibat dari saling tidak percaya satu sama lain. Tanpa data yang pasti, mustahil pemerintah bisa menjamin pengakuan dan kesetaraan untuk perempuan nelayan. Sampai kapan nasib perempuan nelayan terabaikan? Nah, harusnya negara datang untuk mengakui mereka ini, bukan mereka yang minta pengakuan ke negara. Gerakan perempuan nelayan di Desa Morodemak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini jadi salah satu pencetus pengakuan profesi perempuan nelayan. Setelah bertahun-tahun berjuang, identitas dan profesi mereka diakui sebagai perempuan nelayan. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Kiara, yang turut mendampingi perjuangan mereka, menegaskan tak ada pengakuan, artinya tak ada skema perlindungan dan pemberdayaan untuk perempuan nelayan. Kenapa penting pengakuan profesi mereka? Karena jika mereka diakui sebagai nelayan dalam KTP-nya ataupun dalam catatan administrasi lainnya, mereka akan mendapatkan bantuan dan fasilitas dari pemerintah. Kiara melihat diskriminasi perempuan nelayan bahkan terlihat dari bagaimana negara mendefinisikan nelayan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam disebutkan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam undang-undang tersebut, perempuan ditempatkan sebagai bagian dari rumah tangga nelayan, bukan sebagai identitas yang berdiri sendiri. Yang menjadi bias di dalam undang-undang itu adalah perempuan nelayan diidentikan dengan
internal rumah tanggaannya, bukan sebagai profesi yang juga melaut ataupun mengelola hasil lautnya. Keberadaan perempuan nelayan tak bisa dipandang sebelah mata. Hasil riset Kiara, perempuan nelayan berkontribusi terhadap 48% pendapatan keluarga nelayan. Mereka ini dalam rantai produksi perikanan ini, mereka memiliki peran yang sangat kompleks. Harusnya negara datang untuk mengakui mereka ini, bukan mereka yang minta pengakuan ke negara. Kiara tak mengada-ngada. Indonesia sebagai negara anggota Badan Pangan Dunia telah menyepakati pedoman internasional petunjuk sukarela untuk menjamin perikanan skala kecil. Pedoman ini mewajibkan negara mengutamakan keadilan gender karena perempuan nelayan punya peranan penting serta menjamin hak-hak para perempuan nelayan. Kiara yang sudah 10 tahun berjuang mengupayakan pengakuan perempuan nelayan hingga kini masih dalam proses pendataan perempuan nelayan. Adakah Kementerian Kelautan dan Perikanan mendata perempuan nelayan? Yang saat ini kita sudah masukkan basis datanya secara lengkap. Ini ada kurang lebih 829.974 orang nelayan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, yang nelayan perempuannya kurang lebih 15.793 atau 1,9%. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut, hingga kini mereka telah menyalurkan lebih dari 3 juta kartu Kusuka sebagai identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dari jumlah itu, hanya 0,5% atau sekitar 15.000 kartu dimiliki perempuan nelayan. Terkait dengan Kusuka, kita sebetulnya secara intensif melakukan dari tahun ke tahun. Namun memang karena nelayan ini tersebar tersebar di berbagai wilayah ya, dan kemudian wilayahnya juga sebagian ada yang terpencil dan seterusnya. Ini yang menjadi salah satu kendala kita ya untuk seluruh nelayan ini bisa masuk ke dalam Kusuka. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim telah memberikan sejumlah pendampingan untuk perempuan nelayan, salah satunya dengan program diversifikasi usaha. Nah, di dalam pengaruh utama gender ini kita memiliki berbagai program yang khusus kita sasar adalah perempuan-perempuan nelayan. Baik itu perempuan yang menjadi nelayan atau bekerja di sektor hulunya, maupun wanita-wanita nelayan yang bekerja di sektor hilir untuk membantu mata pencarian dari nelayan. Jadi kalau misalnya kita melakukan bimbingan teknis dalam bentuk pengolahan ikan, maka nanti di saat yang bersamaan kita membantu sarana prasarana untuk pengolahan. Pemerintah mengakui program perempuan nelayan belum merata. Karenanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan berusaha menjaga keberlanjutan program. Bagaimana agar upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah ini terlembagakan, kemudian nelayan, baik itu nelayan laki-laki maupun perempuan, bisa terus sustain ya, mengembangkan kelembagaan usahanya, bahkan dari kelompok usaha bersama yang ada ya, dari kelompok-kelompok yang belum berbadan hukum bisa mengembangkan kelompoknya menjadi koperasi berbadan hukum, bahkan membentuk korporasi. Tak adanya pengakuan membuat perempuan nelayan luput dari kebijakan. Padahal mengingat peran pentingnya, perempuan nelayan seharusnya jadi kelompok yang diperhitungkan untuk mewujudkan ekonomi biru.